Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu program jadi bos sebelum pensiun, ya, saya ingin memperkenalkan diri ya. Saya lihat ada beberapa yang memang kita belum saling kenal, ya, walaupun setiap hari ya, hampir dari subuh ya, jam 10, jam 12 malam kita selalu Zoom ya. Tapi ada beberapa di sini saya lihat memang baru kenal ya. Oke, kenalkan saya dengan Putra Chandra Buana ya. Alhamdulillah ya, saya membersamai ya internet itu sudah dari tahun 92 ya. Ketika belum ada internet swasta di Indonesia, alhamdulillah saya sudah dikenalkan dengan internet pakai koneksi luar waktu itu ya. Nah, yang benar-benar saya aktif ya, itu mulai dari tahun 99 ya, sebagai orang dalam ya, sebagai bekerja di perusahaan provider internet. Sebelumnya saya hanya pengguna saja, tidak bekerja sebagai provider atau ngurusin ya jaringan internet. Ya, di sini tahun 99 ya, saya sebagai admin ya jaga-jaga.com. Itu adalah sebuah situs tentang ya arus lalu lintas, tentang kondisi Jakarta, tentang lokasi-lokasi yang lokasi-lokasi yang nggak aman di Jakarta. Ya, kebetulan tahun itu sering terjadi demo di sana sini ya, tragedi Semanggi juga ada di tahun itu. Dan di tahun 99 juga saya bersama tim membuat membuat mesin pencari. Ya, kalau sekarang seperti Google itu kita tahun 99 kita sudah membuat yang versi Indonesianya. Saat itu walaupun kita versi Indonesia, cuman situs Indonesia sangatlah sedikit sekali itu kita campur dengan situs-situs luar ya. Kalau Detikcom waktu itu memang sudah ada menjadi website berita yang memang disukai ya. Detikcom itu tahun 98 dulu kalau nggak salah pertama ya. Lalu juga saya dan tim pernah membuat website Taman Mini ya, portal Piala Dunia tahun 2002 ya. Lalu setelah lalu di tahun 2004 saya mengundurkan diri bekerja. Saya mengundurkan diri bekerja, teman-teman ya, untuk menjalankan usaha ya, usaha jasa pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi dan animasi ya. Tahun 2004 dan bisnis itu sampai sekarang masih ada namanya Morosakato yang saat ini ya berubah positioning hanya produksi saja gitu ya. Hanya produksi saja. Dan sebelum saya keluar dari kerja itu saya selalu ya teman-teman ya dari dulu saya dari tahun 92 sampai tahun 2004 ini saya selalu eh, kerja sambil bisnis. Kerja sambil bisnis ya alhamdulillah pada saat itu gedean penghasilan bisnis saya dibandingkan kerja saya ya. Gedean penghasilan bisnis saya dibandingkan kerja saya. Ya, kalau misalkan bisnis saya gajinya waktu itu 2.500.000 satu bulan ya, itu kerja saya ya bisnis saya bisa 10 kali lipat dari gaji kerja. Tapi saya nggak mau meninggalkan kerja waktu itu. Kenapa? Karena saya cinta dengan dunia komputer, karena saya suka dengan dunia internet, karena ilmunya itu bakalan terus berkembang gitu kan. Nah, di tahun tahun 2004 baru saya memberanikan diri memastikan diri untuk mengundurkan ya untuk tidak bekerja lagi untuk resign tepatnya itu awal awal tahun ya awal tahun jadi tepat umurnya sekarang ini sudah berapa tahun itu ya 2004 sampai sekarang 20 tahun ya teman-teman ya. Oke, 2004 itu juga saya membuat website Bapeda dan beberapa web PLN pusat ya. Website iklan baris iklanmu itu juga tahun 2004 kita bikin. Lalu saya juga membuat VCD pelajaran tahun 2003 sampai 2005. Kita dulu punya portal yang sekarang sering disebut itu marketplace itu tahun 2007 itu kita bikin ya.
Tahun lalu website Unisma Bekasi 2007 sampai 2013 kalau nggak salah ya. Lalu Simpek ya, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kita pernah bikin juga untuk daerah Banten 2007 sampai 2010. Web Adkasi Asosiasi DPRD Indonesia, SIM Arsip, Web Sistem Aplikasi KCI ya, Simpek untuk daerah Sulawesi, Sisinfo Intelijen Bais ya, Sistem Manajemen Mutu, Web MNC Land ya 2012, Web Portal Smesco. Smesco itu teman-teman dia ada membuat dua portal, yang satu portal buat lokal, yang kedua itu portal buat internasionalnya. Ini kita yang bikin. Pelatihan redaksi Detikcom ya, itu 2 kali kita tahun 2015 ya pernah mengisi pelatihan SEO. Lalu tahun 99 sampai sekarang ya lebih dari 20.000, bukan 15.000 lagi nih. Lebih dari 20.000 website yang kita buat bersama tim ya. Tahun 2006 sampai sekarang aktif menekuni SEO. 2014 sampai 18 mengisi training SEO ya. Pindah dari kota satu ke kota lain ya, capek juga akhirnya saya berhenti ya. Ngisinya cuman kalau ada orang yang datang saja. Ya, sekarang malah lebih aktif lagi itu saya lewat Zoom ya, teman-teman. 2015 sampai sekarang aktif bermain FB Ad ya, mengelola pesantren bisnis ya tutup karena pandemi. Lalu banyak lagi beberapa produk-produk yang kita jalanin. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah. Dari saya bertahan sampai sekarang ini dari tahun 92 karena apa? Karena konsep bisnis yang kami buat itu adalah konsep bisnis beternak. Ya, konsep bisnis beternak ada renewalnya, ada perpanjangan setiap tahunnya. Apa yang sudah dibangun dari beberapa puluh tahun yang lalu itu akan bisa dipetik kembali, bisa dipetik setiap tahunnya. Nah, ini yang akan saya sharing kepada teman-teman. Ini yang akan saya sharing kepada teman-teman ya. Oke, langsung masuk ke slide ya. Kita punya apa namanya program namanya karyawan punya bisnis. Karyawan tapi bos, jadi bos sebelum pensiun, karyawan punya karyawan. Artinya apa ini ya? Kita menyadari bahwa ya nggak selamanya kita bekerja ya. Nggak selamanya kita bekerja sama orang ya. Sewaktu-waktu kalau kita bekerja sama orang ya, atau kita menjadi karyawan sewaktu-waktu kita bisa saja keluar. Ya bisa saja dikeluarin, bisa saja di PHK. Pasti ada keinginan untuk mempunyai bisnis sendiri atau mempunyai usaha sampingan ya. Lalu juga mereka-mereka yang menjelang pensiun juga udah stres ngedengerin para alumni-alumni kantor mereka itu uang pensiunnya habis nggak jelas. Ya karena permasalahan-permasalahan ini kami membuat program ya dengan judul yang teman-teman lihat ya, yang teman-teman lihat di layar ya. Oke, lalu bisa nggak sih ya karyawan tapi punya bisnis ya? Bisa aja ya, tapi kalau misalkan kita memilih bisnis yang salah ya, kalau kita memilih bisnis yang salah ya, kalau kita memilih bisnis yang salah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu pertama itu mengganggu pekerjaan kita. Yang kedua, yang pastinya mengganggu apa namanya? Selain mengganggu pekerjaan kita, ya karena kita harus ngurusin ya. Lalu yang kedua, sering sekali kalau kita ambil ya, kita ambil berbisnis ya sambil bekerja, itu apalagi bisnisnya dalam bentuk bisnis offline. Sering sekali kita nggak bisa ngontrol. Kita nggak bisa ngontrol. Ada nggak sih yang sukses? Ada. Tapi sebagian kecil dari sekian banyak orang. Gitu kan. Lalu juga kita nggak punya ilmunya. Ya. Kita nggak punya ilmu. Kita ya akhirnya banyak yang berantakan dibandingkan yang tidak ya. Nah, bisa nggak sih? Ya bisa ya. Nah, asal kita nggak salah milih bisnis apa. Nah, saat ini teman-teman ya, bisnis yang pasti, yang insya Allah tidak salah, teman-teman pilih adalah digital, ya, bisnis digital. Oke ya. Sebelum kita bahas ya tentang peluang bisnis apa aja ya,
Kita bahas permasalahan-permasalahan terlebih dahulu. Apakah permasalahan ini ada di diri teman-teman atau tidak? Ya, ada di diri teman-teman atau tidak ya? eh hampir semua karyawan itu meminta kenaikan gaji, meminta kenaikan gaji. Ketika ada demo, ikut mereka berbondong-bondong demo, ya, menuntut sana sini. Padahal perusahaannya pun mungkin lagi sulit, ya teman-teman ya, mungkin lagi sulit. Tapi karyawan juga butuh naik gaji. Ketika naik gaji itu hanya naik gajinya 13%, teman-teman ya. Saya waktu kerja dulu ada teman saya ya, dia mengeluh terus ya, pingin naik gaji, naik gaji. Saya bilang ngapain kamu ya mikir pingin naik gaji ya? Ngapain kamu pingin naik gaji? Kalaupun gaji kamu dinaikin paling berapa? Nggak besar. Yang harus kita pikirkan sekarang ya, yang harus kita pikirkan sekarang itu bukan bagaimana gaji kita agar naik ya. Yang harus dipikirkan sekarang, saya bilang ke dia adalah bagaimana kamu bisa mencari peluang. Nah, ini saya kasih satu peluang, saya bilang gitu. Kita di kantor ini satu lantai ini lapar semua ya. Kan kalau kita kerja di gedung-gedung bertingkat itu kan kalau mau makan mesti jauh ke bawah ya. Jauh ke bawah ke kantin, belum lagi kalau di kantin mahal mesti jalan dulu gitu kan. Saya bilang cobalah kamu bawa makanan. Akhirnya dia bawa tuh donat yang kotak putih itu. Dia bawa satu apa namanya? Dia bawa satu kotak gitu kan. Baru baru diletak aja tuh di meja habis. Bawa dua habis, bawa tiga habis, bawa empat ya. Bawa empat habis gitu. Nah dari situ aja penghasilannya berkali-kali lipat dari gajinya setiap hari. Belum lagi di beberapa lantai yang lain dia ikut jualan juga seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memikirkan ya, bukan hanya kenaikan gaji, tapi kita melihat sisi lainnya, apa ya sampingan yang bisa saya lakukan. Ya, kalau saya dulu banyak sampingan saya ya waktu kerja ya. Waktu kerja saya banyak banget sampingan saya jualan celana jeans ya 1 minggu gitu kan. Lalu online pun tahun-tahun itu saya sudah main ya, tahun 2003 2004 lumayan online saya gitu ya. Terus juga saya pernah sambil kerja membuat website-website luar negeri, ya jasa pembuatan website karena punya ilmunya, saya terima job itu di luar jam kerja ya. Oke, berikutnya permasalahan adalah perusahaan pilot. Kita mendadak di PHK. Kita mendadak di PHK ini banyak sekali terjadi apalagi pas pandemi kemarin. Dan perusahaan pilot ini akan semakin besar ya, akan semakin besar nantinya di tahun 2024 kemungkinan untuk mereka-mereka yang tidak bisa, untuk mereka yang tidak bisa bersaing di digital. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan lama, perusahaan-perusahaan offline itu nyungsep dan pemain-pemain baru malah kenceng banget naiknya ya. Nah, itu hanya masalah ilmu, hanya masalah ilmu dan masalah apa ya? Strategi. Pemain-pemain lama yang tidak mau mempelajari strategi digital itu berbahaya sekali ya. Nah, maka sering terjadi PHK. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Lagi enak-enak kerja tahu-tahu di PHK. Nah, ini jika ini terjadi kalau kita punya bisnis, jika ini terjadi kita di PHK tahu-tahu kalau kita punya bisnis ya teman-teman, insya Allah bisnis kita itu bisa menopang kita. Ya, apalagi memang dikelola dengan baik ya. Nah, lalu menjelang pensiun, dengar temennya dapat apa namanya, dapat pesangon atau dapat uang pensiunan 1 miliar, 2 miliar, atau ratusan juta, ya. Tergiur bisnis-bisnis yang modalnya gede banget, yang ratusan juta dengan harapan bisa balik 2 kali lipat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hilang, ya hilang gitu ya, hilang dan tidak jelas ya kan. Akhirnya melihat itu kelabakan ya, saya harus bangun bisnis dari sekarang nih biar nanti pensiun saya sudah bisa gitu ya. Nah, bangun bisnis pun ketipu juga ya dengan modal yang sedikit, yang puluhan juta, akhirnya coba bisnis A, bisnis B, ikut investasi bodong, nggak taunya hilang juga gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang menjelang pensiun ini sudah mulai was-was juga gitu kan. Nah, ada lagi kontrak kerja yang nggak jelas per 3 bulan, kontrak diperpanjang. Kalau perusahaan lagi nggak enak, nggak diteruskan. Masa mau begini terus gitu ya? Nah, jalan salah satunya adalah belajar untuk berbisnis.
Nah, saat saat ini ada berbisnis itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kita mau berbisnis ya, itu kita harus siap modal, siap tempat, siap ini gitu ya. Kalau sekarang enggak ya. Asal ada handphone dan koneksi internet itu sudah bisa bisnis. Oke ya. Ada lagi MLM gitu ya. Kita dengan harapan MLM bisa membantu kita untuk menghasilkan cuan jangka panjang kita. Nggak taunya malah ngerogotin ya, malah ngerogotin, membuat lalai kerja kita, ngerogotin uang kita dan lain-lain gitu kan. Berikutnya bosan kerja puluhan tahun di hadapan mesin jahit terus gitu kan. Ada yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya nggak ada salahnya dengan hal-hal pekerjaan yang tadi. Hanya saja, ya, hanya saja itu teman-teman gaji kita itu sudah ditentukan dan jika naik pun tidak begitu signifikan dan kemandirian Anda pun dibatasi. Ya, kita nggak ngerti hal-hal yang terjadi ke depan seperti apa ya. Apa namanya karena itu dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan diri gitu ya dengan apa dengan mempelajari ilmu bisnis dengan mempelajari ilmu bisnis yang bisa kita kerjakan hanya di waktu luang kita tapi ya teman-teman bisnisnya itu bukan untuk bisnis jangka pendek atau bisnis tren tapi bisnis jangka panjang ya. Oke, nah apa itu bisnis jangka panjang itu ya teman-teman? Kami mengajak Anda untuk berbisnis digital cuan jangka panjang ya. Di sini ada namanya ternak page ya. Di sini ada namanya ternak page ya. Ternak page itu apa ya? Ternak page ini adalah kita memelihara ya beberapa beberapa page memelihara atau mengoptimasi beberapa halaman website ya mengoptimasi beberapa halaman website agar halaman website tersebut bisa ya, agar halaman website itu bisa ditemukan di Google ya, bisa ditemukan di Google. Pak, apakah eh, ternak PC ini peluangnya itu besar banget atau penting nggak sih Pak? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah semua perusahaan, semua yang apa baik yang apa ya? Semua perusahaan membutuhkan website. Semua perusahaan wajib atau tidak wajib untuk naik ke menggunakan digital. Kalau jawabannya wajib, artinya ternak page ini menjadi sesuatu yang wajib juga. eh, Banyak sekali ya perusahaan yang rela mengeluarkan uang sehari 500.000 ya kan, bahkan sebulan jutaan, bahkan puluhan juta gitu ya teman-teman ya. Bahkan puluhan juta itu untuk apa ya? Agar mereka bisa ditemukan di Google. Agar mereka bisa ditemukan di Google ya. Mereka mau mengeluarkan itu. Lah, kalau dia sudah ditemukan di Google, apa yang terjadi? Ya, dia akan mendapatkan prospek. Dia pakai Google Ad, dia pakai Facebook Ad agar mereka bisa mendapatkan prospek. Nah, ini kita bisa bangun itu. Kita bisa bangun itu ya. Nah, saya ada ini ya, satu testimoni yang sudah melakukan ternak page ya. Saya coba cek lagi. Eh, ada testimoni saya teman-teman bisa baca ya ini ya. Saya share. Nah, ini. Saya tanya kepada dia. Nanti saya kasih lihat ya teman-teman ya. Ininya. Saya tanya kepada beliau ya. Assalamualaikum Mas ya. Saya sering lihat halaman web Antum di Google, cari beberapa keyword ya. Boleh cerita dong performance websitenya. Waalaikumsalam ya. Dia jawab apa? Alhamdulillah Pak Putra. Saya sering mengikuti Zoom Pak Putra dan sering menonton panduan video-videonya dan langsung praktek di web WSP. Alhamdulillah luar biasa berkali-kali closing dari website. Berkali-kali dia closing dari website ya. Lalu banyak produk Pak yang saya jual. Kan saya tanya produk apa aja yang dijual. Awalnya sih iseng-iseng aja posting produk ya.
posting produk ya seperti plafon PVC, ya CCTV, jasa bor di seragam, baju anak TK, TPA, batu nisan dan lain-lain. Alhamdulillah akhirnya jadi pendapatan terus-menerus. Bayangin teman-teman ya, karena yang dia jual produknya banyak, lalu dia optimasi setiap produk itu, ya setiap produk itu, maka setiap hari masing-masing dari produk itu mendapatkan peluang, mendapatkan peluang. Oke ya. Lalu setelah itu alhamdulillah saya bilang saya lihat juga website umrohnya bagus, ada umroh juga. Iya Pak, belum dioptimasi langsung yang umroh. Itu asal duplikat saja pada nangkring juga. Nah, ini kelebihannya ya teman-teman. Saya juga bikinin atau bikinkan ya web kosongan buat kakak ipar. Dibimbing cara upload dan optimasinya dan alhamdulillah closing juga. Dia selain buat diri dia, kakak iparnya dia bikinin juga, lalu setelah itu dapat closingan juga. Ada banyak testimoni yang seperti ini. Mereka bikin untuk bisnis mereka, ya kan. Lalu setelah itu mertuanya dibantu juga, orang tuanya dibantu, adiknya dibantu, semuanya ternak pitch. Ya teman-teman ya. Nah coba kita lihat salah satu website ternak page ya. Website ternak page yang tadi itu ya. Lancar. Nah, ini kayaknya nih. Sepertinya ini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat performansnya. Satu website performance seperti ini ya. Dalam 3 bulan itu ada 3.000 traffic. Bayangin ya, 3.000 traffic ini kalau ngiklan sudah berapa duit ya. Nah, dia mainin produk Akikah, ya dia mainin ini ya pondok pesantren, jual batu nisan, Akikah Majalengka ya. Dia jual ini semua ya. Nama websitenya Lancar Usaha ya. Kalau kita searching teman-teman ya, jual batu nisan di Cirebon ya. Kita lihat ya websitenya ya. Ini website dia, ini website dia. Oke ya. Ini website dia, ini punya dia juga, ini punya dia juga, ini punya dia juga, ini punya dia juga, ini punya dia juga ya. Ini punya dia juga. Artinya teman-teman ya, kenapa sih dia bisa banyak? Karena ketika dia mainin satu website, dia sudah bisa menghasilkan traffic yang luar biasa. Ya, traffic akan menghasilkan prospek. Ini dia ajari. Gimana cara membuat seperti ini? Susah enggak? Enggak susah, teman-teman. Hanya butuh waktu berapa? Hanya butuh waktu 30 menit. Kami siapkan vendornya, ya kami siapkan vendornya. Lalu setelah kami siapkan vendornya, lalu kami postingkan, kami isiin produknya, ya. Udah disiapkan vendornya, kami isiin produknya masing-masing. Per vendor per produk itu ada 100 keyword. Misalkan ada 50 keyword, berarti ada kurang lebih 100 kali 50, 5.000 konten kami isi. Dan tugas teman-teman inspeksi, kontrol dan evaluasi saja. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa kok sekarang ini sangat mudah sekali dibandingkan kemarin-kemarin? Karena kemarin-kemarin itu ya, teman-teman, kemarin-kemarin itu jadi tidak seimbang, ya. Peserta itu peternak page ada 200 ya. Kita kasih tugas mereka memposting ya, memposting produk sebanyak 100. Lalu setelah itu membuat keywordnya sampai 100 masing-masing. Yang rajin ya dari 200 itu, yang rajin yang ngikutin job desk itu kurang lebih 40. Setiap minggu mereka ikut hadir di Zoom. Kalau yang lain kita cuma kasih-kasih video saja, gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini saya lihat, saya bilang ke tim, udahlah gini aja. Kita kan inginnya teman-teman itu berhasil. Kita inginnya teman-teman itu sukses. Kalau teman-teman sukses, kita pun akan ikut sukses. Ya, apa yang sebaiknya kita harus lakukan? Kalau begitu, kita harus lakukan, kita carikan vendornya, kita siapkan keywordnya, kita ajarin 3 kali Zoom, 10 kali video, dan 1 kali evaluasi, dan selanjutnya konsultasi, dan bisa gratis mengikuti
Zoominar belajar kita kapanpun. Nah, ini ya. Jadi tugasnya untuk peternak page atau untuk jadi bos sebelum pensiun saat ini yang batch 3 ya, itu hanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Bahkan teman-teman yang mendengar program ini yang batch 2 aja pengen ikut lagi batch 3. Ngincer biar dibantuin posting ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama ternak page. Semua perusahaan butuh. Semua perusahaan butuh. Misalkan teman-teman punya usaha, misalkan jualan herbal. Tahu-tahu ada website herbal yang sudah dapat lead. Mau nggak kira-kira bekerja sama? Mau nggak kira-kira bagi untung? Pasti mau. Misalkan usaha teman-teman, tempat teman-teman bekerja saat ini, misalkan dia jualan genset. Tahu-tahu teman-teman optimasi genset, terus sudah berada di halaman pertama Google. Lalu apa namanya sudah mendapatkan lead. Kira-kira mau nggak perusahaan teman-teman itu bekerja sama? Dan bagi hasil itu pasti mau. Nah, ini kita ajarin semua ya. Lalu setelah itu masuk ke buat startup, lalu setelah itu ternak website gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini akan kami ajarkan teman-teman semua ya. Nah, gitu. Untuk lebih lengkapnya saya punya satu slide lagi ya. Karena saya ingin ya teman-teman peternak page atau teman-teman jadi bos sebelum pensiun, itu goalnya itu adalah uang. Goalnya adalah uang ya. Goalnya adalah uang. Gimana kita bisa membangun yang menjadikan uang yang nyamperin kita. Mungkin di awal kita yang nyari uang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita yang nyari uang. Setelah itu uang yang nyamperin kita. Ini akan kita bahas di jadi bos sebelum pensiun. Program jadi bos sebelum pensiun ini. Ya, ternak page sama dengan ternak uang. Kenapa saya bilang ternak page sama dengan ternak uang? Alhamdulillah saya sampai sekarang masih ya ternak page ya. Beberapa tahun yang lalu itu saya membantu banyak orang untuk mengoptimasi websitenya, ya. Jadi ada yang 5 tahun yang lalu, ada 10 tahun yang lalu, ya. Ada yang pokoknya banyak ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya setiap bulan bahkan setiap tahun itu saya mendapatkan bagi hasil ya bagi hasil dari mereka-mereka itu. Kadang-kadang lah Pak, saya transfer 2 juta ya apa ini terjual saya nggak mau ngitung ya kan karena memang saya modelnya sama mereka sebenarnya membantu ya tapi dikasih bagian ya alhamdulillah gitu kan. Nah di konsep ternak page ini bukan seperti itu ya. Di konsep ternak page ini ya ketika kita mau beternak ya menjualin produk dia kita harus ada akad dulu. Akadnya Pak, Bapak kalau saya lempar order kasih komisi saya berapa? Kalau misalkan saya closingin langsung Bapak kasih komisi saya berapa? Ya. Jadi kita siapkan vendornya. Vendornya ada di mana? Vendornya ada di sini ya. Nah, Zerborno itu ya. Ini, teman-teman lihat ya. List vendor titik terang kreatif menerangi perjalanan bisnis Anda. Ya. Ada yang bikin rumah kayu, ada yang media tanam ya, ada jasa perusahaan outsourcing, dan seterusnya dan seterusnya. Ini vendor yang siap mensupport teman-teman ya jadi bos sebelum pensiun. Pak, masa bisnis ini sih nggak ada barangnya? Singapura itu nggak punya barang teman-teman ya, tapi mereka bisa bisnis. Kita namanya ini membuat apa? Membuat perusahaan marketing. Perusahaan marketing saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena mereka perusahaan-perusahaan ya di era digital ini untuk memarketingin sendiri susah ya, karena saingannya pemain-pemain baru yang memang udah lihai dalam digital marketingnya. Nah, karena itu mereka nyari kerjasama dengan yang seperti seperti ini ya. Nah, teman-teman ya. Jadi banyak yang mau. Bahkan rata-rata teman-teman ya, kalau kita lihat pemilik business owner saat ini ya, kita tanya kepada mereka rata-rata pernah jadi marketing di sebuah perusahaan, ya. Mereka jadi marketing di sebuah perusahaan, akhirnya mereka bisa mendirikan perusahaan. Nah, teman-teman menjadi marketing ratusan produk seperti ini, ya, nanti akan tahu produk mana yang cocok sama teman-teman, produk mana yang menghasilkan, produk mana yang nggak cocok, ya, teman-teman bisa tahu. Bahkan misalkan ya, dengan berjualan, dengan kita menjadi membuka perusahaan marketing, ya, yang namanya apa namanya pivot itu lebih cepat.
Pivot itu kita pindah dari satu bisnis ke bisnis lain. Kenapa harus pindah? Seperti pandemi kemarin ya. Jika sebelum pandemi teman-teman punya bisnis ini ya, punya bisnis jadi bos program jadi bos sebelum pensiun atau ternak peci ini, kemungkinan ketika pas pandemi itu tidak semua bisnis yang ada di dalam sini itu akan mati semua. Biasanya ada yang mati terus ada yang malah tambah naik. Nah, karena teman-teman jualannya banyak gitu kan, ya aman-aman saja gitu ya. Kita lanjut ya, ternak fish sama dengan ternak uang. Oke, ini saya kutip dari buku Robert Kiyosaki. Kita nggak pernah diajarin ya gimana uang bekerja untuk kita, tapi kita diajarin gimana mencari uang gitu kan, ya. Kita nggak pernah diajarin. Nah, di sini saya coba akan sharing kepada teman-teman gimana agar uang yang datang kepada kita. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui ya, kita harus mengetahui ya, apa itu aset, apa itu beban atau liabilitas ya. Nah, di sini. Ini gambaran teman-teman ya. Aset. Kalau kita beli mobil dan mobilnya itu dipakai untuk nge-grab atau untuk bawa barang atau untuk meeting, ya hal-hal yang harus membuat ini ya sebagai penentu closing. Ada juga loh mobil sebagai penentu trustnya gitu ya. Nah itu disebut aset. Dia bisa menghasilkan, ya. Dia bisa menghasilkan. Nah website yang kita bangun ini termasuk aset atau tidak? Termasuk aset, ya. Kalau mobil ada umur ekonomis. Kalau mobil ada umur ekonomisnya semakin lama semakin habis, ya. Tapi kalau ternak page semakin lama semakin bagus. Yang awalnya mungkin kita cuma modal ya 1 juta bikin websitenya, lalu kita optimasi ya tahun kedua itu valuasinya naik, tahun ketiga valuasinya naik itu baru nilai valuasi websitenya, belum lagi hasil daripada isi websitenya. Ada beberapa sahabat-sahabat saya yang punya website mau dibayar puluhan juta nggak mau, bahkan mau diganti sama apartemen nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya nggak mau ya karena dia dari website itu dia bisa menghasilkan ratusan juta 1 bulan. Ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman harus bisa ngebedain aset. Nah liabilitas ya. Jika kita memiliki mobil dan mobil tersebut hanya dipakai untuk lifestyle, untuk gaya-gayaan aja ya, nggak menghasilkan uang, ini disebut beban. Jadi teman-teman ya apa namanya yang mengikuti program ya program jadi bos sebelum pensiun kita arahkan untuk fokus kepada aset yaitu aset digital ya. Ini ya teman-teman, sadar nggak sih kita emas itu ada di mana-mana ya, tapi kita nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa melihat karena kita tidak terlatih dulu ya. Waktu zaman-zaman belum digital, itu kalau kita mau jualan harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau harus punya toko, atau harus kita punya barang dan harus keliling-keliling. Itu sulit ya teman-teman ya. Saya pengalaman dari pedagang kaki lima, dari punya toko, ya dari masukin grosir-grosir sampai apa dibandingkan sekarang kayaknya, kok sekarang enak banget ya, cuman punya gambar doang kita bisa jualan. Ya, punya gambar doang kita bisa jualan. Ya. Terus apalagi sebagai apa namanya sekarang ini ada namanya YouTuber ya, ada namanya TikToker gitu ya, teman-teman. Kita lagi masak aja setiap hari asal itu di videoin ya, di videoin terus dikasih kata-kata sedikit itu bisa followernya banyak dan itu bisa menghasilkan cuan. Tapi kita nggak punya ilmunya, nggak mau belajar, nggak mau apa, akhirnya ya udah gitu loh. Banyak mengeluh ya padahal di kiri kanannya ada uang, banyak peluang. Yang nge-Grab lagi, yang nge-Grab atau yang nge-Gojek gitu ya, mikir ini kok sepi banget ini ya, padahal kalau di motornya dipasang kamera dan dia ngomong setiap jalan gitu kan itu udah bisa menghasilkan follower, udah bisa menghasilkan view ya. Nah, itu tapi karena nggak tahu caranya, nggak ada yang ngasih tahu, akhirnya sibuk dengan, aduh, ini kok sedikit banget ya, omset gitu. Sedikit banget pemasukan hari ini gitu. Padahal cuan itu ada di mana-mana. Lalu setelah itu ya, ini kita lihat gambar ya, dia neropong jauh-jauh kemana-mana, padahal di depan matanya itu ada emasnya ya.
Kami akan bantu Anda melihat peluang emas di sekitar Anda, yaitu ternak PC. Kami bantu Anda ya. Selain kami siapkan vendor, Anda juga bisa mengangkat bisnis Anda yang saat ini lagi tertatih-tatih, ya. Anda juga bisa mengangkat bisnis keluarga Anda yang mungkin perlu ditolong, ya. Anda juga bisa mengangkat bisnis saudara-saudara Anda, atau Anda juga bisa membuka peluang, ya, membuka peluang untuk sahabat-sahabat Anda, ya. Ini. Jadi saat ini asal kita mau itu bisa. Tapi mau aja nggak cukup, harus punya ilmunya. Ketika kita sudah punya ilmunya juga nggak cukup, harus punya network, ya. Punya network aja nggak cukup, harus punya mentornya agar agar nggak salah-salah, ya. Jadi ini semua ini akan kita bantu, ya. Kita kita kasih ilmunya, ya. Kita kasih ilmunya, kita buatkan networknya. Network seperti apa? Sulit loh ya kalau kita orang-orang biasa kenal dengan bisnis owner, kenal dengan pemilik pabrik, kenal dengan pemilik bisnis yang besar itu sulit. Ini teman-teman dikasih, ya, vendor itu yang minta, ya. Jadi teman-teman mempunyai hubungan sama banyak vendor. Bayangin ya. Vendor mana? Ada vendornya yang dari Jambi, ada vendornya yang dari Jakarta, ada vendor yang dari Cirebon, ya. Jadi kita punya kenalan vendor, ya. Nah, lalu setelah itu apalagi network kita? Kita punya kenalan sesama apa? Sesama pembisnis, sesama digital marketer. Ini. Itu aja udah keuntungannya berlipat-lipat, udah double-double itu teman-teman ya. Oke, ya. Nah, ini emas ada di mana-mana ya. Dalam dunia digital peluang ada di mana-mana. Salah satunya adalah ternak page ya. Mengapa harus ternak page? Tadi saya sudah jelaskan, ya. Ternak Page adalah satu website berisikan banyak produk dan banyak vendor. Jadi seperti Indomaret itu kan, di dalamnya banyak produk. Ya, nggak laku produk yang satu akan ada peluang produk yang kedua, nggak laku yang kedua akan ada peluang produk yang ketiga. Ya, asal itu modalnya nggak gede, ya kenapa nggak kita lakonin gitu ya? Ya karena apa lagi? Karena dari ratusan produk ya kita tidak mengetahui produk mana yang bisa membuat kita sukses. Dalam perjalanan hidup kita nggak tahu ya mana yang membuat kita sukses. Ya, dalam semua produk yang kita jual kita nggak tahu produk mana yang membuat kita sukses. Ya, seperti yang tadi saya contohkan itu mungkin sebelumnya nggak kepikiran bahwa yang membuat dia banyak uang ada di jual batu nisan. Ada dijual batu nisan. Ada juga ya beberapa teman-teman saya ketika mereka coba ya ketika mereka coba mereka riset terus akhirnya mereka mendapat sebuah titik terang. Sebuah titik terang itulah yang mereka angkat. Oh ternyata mereka berhasilnya di skincare, ya. Nah ini harus kita cari, ya. Jangan kita bermain ya bermain hanya satu produk saja. Ya, saya sampaikan di sini kalau produk tersebut bukan teman-teman yang produsennya, itu jangan bermain di satu produk saja. Bahaya, ya. Kecuali kalau teman-teman produsen. Produsen pun itu berbahaya juga, ya. Berbahayanya seperti apa? Nanti kita lihat slide-nya ya. Oke, yang pertama tadi ini karena kita nggak tahu yang mana yang bikin kita sukses. Yang kedua adalah dengan ratusan produk memudahkan kita untuk ketika terjadi sesuatu kita bisa pivot dengan segera. Seperti pandemi kemarin, oh pandemi ini gitu kan, oh ternyata pandemi jualan produk A nggak bisa gitu kan, oh ternyata karena kita banyak produk, produk B malah naik dengan kencengnya, gitu ya. Nah lebih memudahkan kita untuk apa? Lebih memudahkan kita untuk pivot, gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ya, eh, ternak pitch itu jangka panjang. Kita tidak akan menerima produk itu tren. Produk tren, produk yang tidak akan ada tahun depan atau produk yang tidak akan ada 10 tahun lagi itu kita nggak terima itu. Kita produk-produk yang kita terima yang sekarang ini kita kerjakan 10 tahun lagi itu masih bisa kita panen. Ya, jadi bukan hanya untuk nyari cuan jangka pendek, tapi jangka panjang. Ya, ini bisa kita wariskan ya, bisa kita wariskan ya.
Website ini bisa kita wariskan. Oke ya. Nah, mengapa ya? Mengapa harus banyak produk? Tapi sebelum masuk ke mengapa harus banyak produk, saya kepikiran yang sudah sukses di ternak page siapa aja sih? Kalau di lokal tadi saya sudah sebutkan ada beberapa, tapi yang teman-teman ketahui, Facebook itu ternak page. Dulu awalnya dia kecil, dia ternak, makin besar, makin besar, makin besar, akhirnya makin banyak ini. Google itu adalah ternak page. Dulu hanya mesin pencari file biasa, akhirnya sekarang jadi besar. Amazon itu ternak page. Dulu hanya jual buku tetangganya, jual buku kiri kanan, akhirnya buku seluruh dunia dia jualin. Itu ternak page. Oh, teman-teman sekarang ini ternak page. Sekarang hanya jual 50 produk, hanya jual 50 produk 2 tahun kemudian teman-teman menjadi marketplace untuk 1.000 produk misalkan. Bisa nggak? Ya bisa. Kalau teman-teman mau, kita akan arahkan teman-teman ke arah situ. Jadi kita ngebayangin, kadang saya lucu ya, orang-orang itu ngebayangin, saya kan punya customer udah banyak banget ya. Ketika dia beli website, sekarang dia pikirin perpanjangan tahun berapa, tahun depan berapa. Wah, mahal amat. Itu sudah mendoakan, ya, itu sudah mendoakan diri dia tahun depan nggak punya duit segitu. Misalkan beli website sekarang 1 juta, perpanjangannya berapa? 1 juta juga mahal amat. Wah, bla 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 gitu kan. Itu artinya apa? Dia sudah mendoakan diri dia tahun depan itu nyari duit 1 juta susah. Itu saya perhatikan seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman ya udah gitu loh, ya. Oke, mengapa harus banyak produk, ya? Yang pertama alasannya ya, yang pertama alasannya adalah satu produk setiap tahun, setiap hari kompetitornya nambah, ya. Misalkan bisnis kita sekarang adalah umroh. Yang bisnis umroh juga berbahaya ini ya. Bisnis kita sekarang ini adalah umroh. Pemain umroh 5 tahun yang lalu dengan pemain umroh sekarang jumlahnya banyakkan sekarang. Bagaimana dengan tahun depan? Bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Ya, artinya apa? Artinya market size dari umroh itu, ya market size dari umroh itu kebagi-bagi, kuenya itu kebagi. Iya kalau kebagi rata, tapi kalau kebagi hanya kepada mereka yang kuat, kita melongo sekarang ini, ya. Itu pertama ya. Karena setiap hari kompetitor bertumbuh, artinya jatah kita itu berkurang. Jatah kuenya kita berkurang. Yang awalnya kita bisa ngambil pasar 10 ya dalam 1 bulan karena banyak pemainnya akhirnya tinggal satu doang. Lama-kelamaan kita bisa habis. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua ya, jika kita hanya bermain di satu produk saja, penghasilan kita ya bukan tambah naik tapi tambah menurun karena pasarnya pun terbagi. Nah, agar bisa tambah banyak, kita main banyak produk. Misalkan Akika 1%, jasa sumur bor 1%, servis AC 1%, jual genset 1%, ini 1%, akhirnya banyak. Peluangnya banyak, teman-teman ya. Potensi kita mendapatkan hasil yang besar itu banyak sekali. Ya, maka ini harus kita pikirkan dari sekarang. Kan ada yang terlalu cinta sama produknya. Udahlah, gue bisnis umroh aja. Karena bisnis umroh itu akan begini. Bangga ya, bangga banget ya. Mungkin saat ini, tapi teman-teman ya, boleh kita seperti itu. Tapi kita harus bisa membaca risiko ke depan. Dulu tahun 2015 teman saya punya bisnis pom mini. Pom mini gitu ya. Setelah dia lumayan, setiap hari dia pengiriman lumayan besar, lalu dia santai dengan satu produk itu saja. Teman-teman mau tahu nggak ya? Santai dia dengan satu produk itu akhirnya ya lama-kelamaan dia kesulitan. Ternyata udah banyak sekali yang main pom ini. Terbagi pasarnya. Akhirnya hilang sekarang ya. Hilang, udah punya semua bisnisnya hilang ganti dengan pom minyak goreng nanti sama seperti itu. Ya, itu alasannya banyak produk. Lalu sebenarnya berikutnya teman-teman ya, alasannya dengan banyak produk itu bisa mengangkat existing bisnis kita. Misalkan saat ini kita bisnisnya adalah bisnis kita saat ini adalah jualan ini ya, jualan genset, jualan genset ya.
jualan genset misalkan. Naikin genset susah banget karena persaingannya tinggi. Maka kita jual, kita posting di website kita, ya kita jualan juga produk-produk lainnya, ya dengan bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada. Nah ya, jadi produk-produk lain itu akan ikut mengangkat produk genset kita. Nah saya kasih analoginya seperti ini. Misalkan ini teman-teman jualan es teh, jualan minuman. Lalu punya lahan nih, punya lahan besar ya. Kalau di offline lahan kan harus tambah modal ya. Kalau di online enggak ya. Eh, punya lahan, akhirnya berpikir gimana caranya agar orang mau minum teh 1 hari 1.000 di tempat saya. Ya nggak mungkin teman-teman, 1 hari 1.000, 1 hari 2.000, bahkan 1 hari 10.000. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin kalau di situ hanya ada satu orang jual teh yang lainnya nggak ada. Nah, tapi bisa nggak kejadian bisa 10.000 cup 1 hari? Bisa. Nah, tempat yang luas tersebut dia undang pedagang sate, dia undang pedagang nasi goreng, dia undang pedagang ketoprak, dia undang pedagang nasi Padang, dia undang semua pedagang kayak food court gitulah. Tapi minumnya harus sama dia gitu loh. Nggak boleh pedagang-pedagang yang ada di sini bawa minumnya harus sama dia. Bayangin ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, di ternak page itu seperti ini ya. Teman-teman sambil kerja hanya meluangkan waktu 30 menit bisa, nggak punya laptop bisa. Kalau di batch 1 sama batch 2 harus punya laptop. Kalau ini nggak punya laptop bisa. Ya. Untuk yang tidak punya laptop bisa. Bisa dilakukan ketika nunggu lagi di kereta, lagi di bus, lagi di kantor, lagi santai, optimasinya bisa dilakukan pada saat itu dengan handphone saja. Karena sudah kita siapkan semua ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya, nah ini ya, yang tadi saya sebutkan, mereka ini juga semuanya ternak pitch sampai mereka sebesar sekarang ya. Kira-kira seperti itu, monggo teman-teman yang masih kurang jelas, silahkan bertanya. Yang masih kurang jelas, silahkan bertanya. Kita open pertanyaan, boleh lewat chat, ya, boleh lewat obrolan, boleh juga open mic, silakan. Ya, Silakan teman-teman, ya, dipersilakan bagi ada yang mau bertanya di kolom chat boleh, atau raise hand, open mic-nya juga boleh. ya. Izin Kak, Monggo Pak. izin saya dengan Imam. Iya, Ya, Pak. siap, siap. Mohon izin, aku tadi sempat ketinggalan, nggak ikut dari awal. Ya. Aku masuk di tengah-tengah. Intinya gini, eh, ini apakah maksudnya gini? Yang saya tangkap kok bahwa apa eh, bapak-bapak ini eh, memfasilitasi kita gitu ya untuk dibuatkan landing page apa segala macam plus nanti eh, apa diajarkan bagaimana cara optimasi landing page itu gitu atau seperti apa sih Pak? Oke ya. Maksudnya kalau cuman Oke ya. yang Jadi, dibicarakan tadi. Ya, Jadi di terima sini kasih. kita tidak membahas tentang landing page, tapi kita membahas website ya. Landing page itu hanya bagian kecil dari website ya. Akhir dari sebuah website ya. Diibaratkan begini ya. Ini udah ada ruko yang sudah ada isinya. Ruko sudah ada diisi penuh nih, udah diisi penuh sama kita, udah diisi penuh sama kita, tinggal nungguin aja. Kita ajarin cara manggil orang. Kita ajarin cara manggil orang, kita ajarin cara ya, kita ngajarin cara manggil orang. Jadi tugas teman-teman itu adalah gimana cara manggil orang biar masuk ke ruko tersebut. Itu yang kita ajarin. Isi ruko itu sudah disiapin. Kenapa ini bisa terjadi konsep seperti ini? Karena batch 1, batch 2 dari 200 orang tinggal 40 orang doang yang rajin ngisi. Sudah banyak testimoni dari yang 40 orang ini, tapi kan sayang ya teman-teman ya. Sayang ya. Mereka nggak sanggup untuk posting, waktunya nggak ada, ininya nggak ada. Akhirnya kita balik cara mainnya. Dibaliknya seperti apa? Kita bantu isiin semua. Kita bantu isiin semua dari konten apa dan dari vendor konten dan seterusnya. Tugasnya adalah mendaftarkan ke Google sama mengontrol saja. Itu Pak Imam ya. Jadi sudah disiapin Oh, semuanya. oke oke.
ya. Oke, oke, terima Nah, kasih. Nah, kalau seandainya gini Pak, mohon saya potong sebentar ya. ya, Anggap sekarang gini, usaha yang sudah saya jalankan ini misal yang sudah berjalan ini adalah laundry, Pak. oke, Nanti begitu anggap deh saya pengen pastinya laundry ini juga jalan ya, meskipun nanti saya juga akan buat landing page apa website yang lain untuk jualan produk-produk di luar usaha yang sekarang berjalan gitu ya Pak. iya, Itu betul. itu nanti eh, apa istilahnya gini eh, termasuk termasuk yang apa bisnis yang sudah saya jalani sekarang itu juga tetap tetap bisa diituin Pak ya. Maksudnya maksudnya seperti yang Bapak jelasin tadi gitu. Ya, ini ya. Goalnya untuk teman-teman yang sudah punya bisnis, goal utamanya adalah gedein bisnis teman-teman melalui konsep ini. Kita nggak mau ketika kita ngajak teman-teman untuk berbisnis dan ninggalin bisnis lamanya. Kita nggak mau seperti itu. Kita bukan seperti MLM yang ngajak orang terus suruh ninggalin pekerjaan lamanya. Oke, Pekerjaan oke. lamanya harus lebih besar ketika ikut di konsep ini. Bapak punya usaha laundry, nah nanti itu kita ajarkan bagaimana cara membesarkan laundrynya dengan bantuan konten-konten produk-produk lain. Seperti itu, Pak. Ini jelas ya digambar ya. Membesarkan bisnis saya, ini bisnis saya gitu kan. Bisa disewakan, bisa kerjasama, dan website ini bisa dijual kembali. Seperti itu, Pak ya. Oke, oke. Siap Pak, siap. Clear ya. Oke, yang lain monggo. Oke Pak, wah jadi Pak. Monggo Pak Wahyudi. Yes. Jadi konsep bisnis nanti yang akan diajarkan kepada kita ini kita membuat dari start membuat websitenya atau hanya tadi kita diajarkan tadi cara memanggilan entah itu belajar SEO-nya Iya, atau apa seperti apa sih Pak? iya. Apa Jadi, memang mesti dari awal karena setahu saya bikin website kan agak sulit ya Pak. iya, Maksudnya seperti iya. itu gitu Pak. Dan sudah pasti kalau itu yang kita ajarkan pada nggak praktek, Pak. Iya Pak, Iya, betul jadi Pak. ini kita nggak mau kita nggak mau menyerah, Pak ya. Kita nggak mau menyerah bahwa ini alhamdulillah Pak ya saya program ini mungkin sudah ribuan orang yang berhasil, cuman tidak dijadikan program seperti ini ya. Sahabat-sahabat kiri kanan saya ya, bahkan mereka mengajarkan kembali ilmu yang sudah saya ajarkan gitu kan. Itu mereka mengajarkan kembali dan ini berhasil. Kalau ditanya banyakan berhasil atau banyakan yang tidak berhasil, saya jawab jujur banyakan yang tidak berhasil. Ya, tapi yang berhasil lumayan banyak juga. Kenapa tidak berhasil? Nah, ya, kenapa tidak berhasil? Yang pasti tidak dikerjakan. Kita yang pasti tidak dikerjakan. Lalu kami lihat, ya memang orang kita itu kalau nyari yang rajinnya, Pak, dari 1.000 orang mungkin hanya 10 orang yang rajinnya. Ya, yang lain bukan tidak rajin, cuman nggak punya keyakinan bahwa ini berhasil, apalagi kerjanya luar biasa ininya perhitungannya sangat tinggi sekali gitu ya. Karena itu kami ringankan ya websitenya udah jadi, kontennya sudah kita isiin, keywordnya sudah kita riset gitu, keywordnya sudah kita riset sampai benar-benar keyword-keyword pilihan gitu ya. Tugasnya adalah di Google biasa inspeksi URL, daftarin ke Google lalu kontrol. Nah, untuk pengontrolannya kita biasanya seperti ini nih ya. Saya kasih lihat tadi ada satu yang sudah saya kasih lihatnya. Contoh ini ya. Nah, kita lihat ini ya. Satu website dalam 3 bulan terakhir ada 68.000 yang lihat iklannya, yang lihat websitenya dan trafficnya 3 ribuan gitu ya. Lalu, nah seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini udah closing-closing tiap hari biasanya atau mendapatkan lead setiap hari ya. Lalu ada lagi misalkan kayak ada yang umroh juga ada yang produk-produk umum juga gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tadi 3 bulan. Nah, ini 3 bulan ada 1.600 ya, 1 juta lebih ya 24.000 mendapatkan traffic yang seperti ini udah lead setiap hari ya. Apa saja yang dicari oleh orang-orang ya ini. Ya dongkrak usaha, mantap bio, dongkrak usaha login ya. Terus banyak ya, kopi ya dan seterusnya. Ada lagi yang juga yang bisnis umroh gitu ya. Yang bisnis umroh gitu ya, teman-teman.
eh, ya udah 3.500 kita lihat ya. Biaya umroh 6 orang, biaya umroh 5 orang, umroh 5 hari ya. Paket umroh 5 hari, cicilan BNI Syariah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kontrol yang ini kita ajarin ya, sama mendaftarkan ke Google. Seperti apa sih pekerjaannya? Saya ingin lihat gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Pekerjaannya ringan sekali ya. Tapi walaupun pekerjaannya ringan, kami tetap ajar bagaimana cara mengoptimasi secara keseluruhan ya. Tapi yang dijadikan job desk adalah seperti yang saya kasih lihat ini ya. Misalkan, oke, rencana umroh ya. Kita buka salah satu website gitu ya. Ini tadi pagi ini kita ini Ana. Ini kita buka salah satu website. Lalu URL ini kita daftarkan ke Google. Ini bisa pakai handphone ya, bisa pakai handphone, bisa pakai laptop ya. Nah, lalu di enter. Dia istilah ini kita sebut inspeksi URL. Kita daftarkan ke Google, oke. Lalu setelah kita daftarkan Google, nanti Google yang akan ya yang akan melakukan penilaian dan yang akan memunculkan ya dan akan memunculkan apa namanya website tersebut ya agar bisa ditemui oleh calon jamaahnya gitu kan. Oh ini sudah tersedia tapi nggak apa-apa kita minta pengindekan lagi gitu ya. Oke ya, harus ada yang tidak beres. Kita refresh, ini biasanya koneksi seperti ini ya. Nah, oke, kita minta pengindekan lagi. Ya, ini sebenarnya sudah terindek halaman ini ya teman-teman. Karena dia kalau belum terindek dia warnanya bukan hijau gini. Nah, kira-kira seperti itu yang kita ajarin secara singkat, tapi tetap tahapan-tahapan optimasi itu tetap kita ajarin ya. Berapa harga untuk pembuatan website? Pak Putra, aku nanti kan website diisi konten berbagai macam jenis usaha oleh tim Pak Putra. Jika kita mau menambah sendiri seiring berjalanan waktu, apakah bisa? Jikalau saya mendapatkan ide usaha, sangat dianjurkan, Pak Kosasih ya. Ini sangat-sangat dianjurkan kalau teman-teman punya vendor sendiri. Kenapa sih kita pilihkan vendor ya? Kenapa sih kita pilihkan vendor? Karena itu lagi ya. Kalau disuruh nyari vendor sendiri, teman-teman nggak bakalan mau nyari atau nyari pun paling satu ya. Jadi kita siapkan ya. Tapi kalau punya vendor sendiri, boleh tinggal ngisi ya. Bukan kita lagi yang ngisi ya. Diisiin sendiri, nanti kita ajarin seperti itu ya. Seperti itu ya, Pak. Saya Rahmat, saya mau nanya kalau Jadi membuat atasnya ternak pertanyaan page, juga ini Pak Putra. apakah cukup satu domain saja atau harus memiliki beberapa domain? Pak Capung ya, Pak Rahmat ya, Ahmad. Pak Rahmat ini ya di awal satu domain saja dulu ya. Setelah melihat perkembangannya, kayak yang tadi saya kasih contoh, dia akhirnya bikin sendiri itu, dia bikin lagi sendiri gitu kan. Nah akhirnya dia bikin banyak. Kenapa sih dia bikin banyak domain? Ya biar peluangnya lebih besar lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman ya, website kami namanya website WSP. Itu bukan website gratisan seperti WordPress dan lain-lain. Ini platform yang kami buat sendiri ya. Hosting daripada website kami harus di kami. Ya, dari tahun 2004 itu hosting nggak pernah kita keluarin. Ya, jadi kami maintain sampai seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke Pak, yang ingin bertanya? Izin tanya lagi boleh Pak? Monggo Pak Imam. Iya. Yang sudah berjalan nih Pak. Ya, Saya coba berbicara apa kayak semacam timeline gitu ya Pak. ya. Rata-rata dari member yang apa Bapak bimbing gitu ya, itu dalam waktu jangka waktunya berapa lama sih Pak sampai mereka akhirnya bisa benar-benar, maksudnya gini, apakah di 1 bulan pertama, simpelnya gitu deh, apakah di 1 bulan pertama itu sudah bisa apa kelihatan gitu Pak, apa result gitu deh, anggaplah gitu deh. Kalau yang kita anggap risal itu adalah closing, itu yang peternak page kedua kemarin itu 1 minggu. Itu dia Oh oke. sudah bisa menjual jas hujan, ya. Jas hujan 30 itu nenek-nenek lagi ya. Ini ada Oke oke Pak. nenek-nenek umur 60 nanti dikasih Pak ininya testimoninya di grup ya. Itu seminggu. Kenapa sih? Mungkin momennya tepat ya. Dia kan ada 100 produk tuh yang dimasukkan ya.
ada 100 produk yang dimasukkan, lalu pas kebetulan dia inspeksi daftarin ke Google yang jas hujan itu gitu ya, pas musim hujan juga gitu. Itu. Lalu ada lagi Pak Reza, biasa suka ikut nih Pak Reza kalau subuh dia suka ikut ya. Dia itu punya beberapa produk ya, dia ikut ternak page tapi dia punya produk namanya paving block. Ya, paving block. Lalu paving block daerah mana ya? Kemarin itu ya Jember kalau nggak salah, dia main di daerah Jawa Timur. Ya itu 2 minggu, yang nggak nyampe sebulan lah ya, nggak nyampe sebulan dia udah closing kurang lebih hampir 30 juta. Lalu kemarin ada lagi yang ikut ternak page, nggak puas dengan ternak page ini online gitu kan. Akhirnya dia datang ke kantor dari Riau, kayaknya lagi dia ikut ini ya sekarang ini ya. Namanya Agung Riau, ikut Zoom nggak dia orangnya ya? Ada Pak, Oh ada ya, itu ada dia Pak ya. ikut. Ya dia udah closing apa antum kemarin closing apa Pak? Akikah ya? Ya, Pak Agung Akikah kalau nggak closing salah. akikah kalau nggak salah ya. Nah, ada beberapa lagi yang closing-closing kalau closingnya di situ tapi kalau dapat lead banyak. Jadi begini, saya tidak bisa menjamin ya sebulan Anda udah bisa closing, nggak bisa menjamin. Tapi lagi-lagi selagi semuanya dilakukan sesuai dengan job desk, peluang itu makin mendekati dan makin besar. Seperti itu Pak Imam ya. Oke Pak, clear. Oke, Oke ya. terima kasih. Oke, Siap. yang lainnya Ya, saya Pak bisa monggo, bertanya. monggo Pak. Silakan Pak Ya, Muhammad saya, Suhaib. saya Soeb dari Makassar. Nah, Ya. ini kan diumpamakan buka toko, jadi diajarkan untuk saya juga masih kurang paham di sini. Baru juga ikut perdana ini. Iya, Pak. Eh, Alhamdulillah bergabung sama teman-teman yang lain. Iya. Nah, apakah ini kita diajar buat website atau sudah disediakan websitenya dan vendornya tinggal memanggil toko? Terus apa bedanya dengan maaf yang kayak Tokopedia, Shopee itu kan membuka agen-agen link juga. Nah, Iya. dia search di profil WA-nya bilang Iya. mau Oke. belanja ini hubungi link ini, klik link ini. Nah, itu kan berbagai barang juga ditawarkan. Apakah itu sejenis ini ya Pak Oke. Putra? Ya. Ya, mungkin itu Eh, saja pertanyaan saya. oke, saya jawab Pak Muhammad Suib ya. Yang pertama ya ini enggak disuruh bikin website. Mungkin awal-awal dulu ya semangat pingin bikin website, tapi sekarang ini udah kita kasih tahu beres, tinggal manggil orang aja masuk ke toko diajarin ilmunya. Dan apakah ini apa bedanya dengan Tokopedia? Ya, sangat beda. Tokopedia itu kita numpang, Pak. Ketika kita lalai, nggak login-login, kita akan ditendang. Ya, Tokopedia kita itu numpang. Dan saya mengajak teman-teman semua, mindsetnya, cara berpikirnya, website teman-teman yang jumlahnya saat ini satu, yang customernya itu, yang vendornya itu hanya 50, 2 tahun lagi udah seperti Tokopedia. Banyak produk. Ya, kalau Tokopedia itu lead-nya langsung ke para membernya, kalau teman-teman lead-nya bisa masuk ke teman-teman atau langsung ke vendornya. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat marketplace mini tapi punya kita sendiri. Seperti itu Pak Muhammad Soeb ya. Jadi kalau Tokopedia itu dia itu adalah marketplace ya. Kalau kita ini adalah portal. Portal bedanya apa? Kalau kita berdiri sendiri, itu punya kita sendiri semuanya, nggak numpang di tempat orang lain. Seperti itu Pak kira-kira ya. Izin bertanya, Pak. Monggo. Gue Pak Toha. Ya, mohon maaf tadi saya tidak mengikuti dari awal ya. Ya, Jadi saya pas mulai terus keluar sebentar, masuk lagi di pertengahan. ya, Jadi kurang begitu memahami, Pak. Tapi ya. sekilas yang saya tangkap, mungkin Bapak menyediakan webnya gitu ya. Oke. Kemudian diisi dari Oke. vendor-vendor yang lain. Tugas Ya. kita adalah mungkin bahasa marketingnya mengiklankan gitu kali ya, Pak, untuk Eh, mendatangkan lead. mengoptimasi itu sudah sebagian kita lakukan. Mengoptimasi sudah sebagian kita lakukan. Mendaftarkan ke Google aja. Mendaftarkan ke Google. Artinya apa ya? Kalau optimasi itu kan tugasnya banyak, Pak ya. Mengoptimasi sebuah website agar bisa ditemukan di Google itu tugasnya banyak.
Yang pertama itu riset keyword, yang kedua itu kita harus nyiapin kontennya ya. Sorry, yang pertama riset keyword, yang kedua kita harus punya produknya, yang ketiga kita harus punya kontennya baik gambar ataupun teks, yang keempat ini harus kita postingin ke website kita ya. Kita postingin, yang kelima setelah kita postingin lantas kita daftarkan ke Google. Nah, satu 2 3 4 ini sudah kita kerjakan, Pak. Ya. Ya. Satu 2 3 4 sudah Terus kita untuk kerjakan, yang masing-masing kelima. member itu, apakah webnya beda-beda atau sama, Pak? Web sendiri-sendiri, Pak. Jadi misalkan Pak Toha, Masing-masing ya. ya Pak Toha punya domain sendiri, Pak Kosasi Hmm. punya domain sendiri, Pak Soleh Sawaludin punya domain sendiri, Pak Nurman punya domain sendiri, Pak Suryanto punya domain sendiri. Jadi mandiri, ya punya sendiri semua. Oh, berarti kita hanya beli webnya aja gitu, Pak. Ya, komplit sebenarnya ya. Kalau beli website saja ini komplit diajarin sampai bisa, ya. Ya, ya. Diajarin sampai bisa. Dan kalau kita hitung-hitungan itu belajar 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 SEO aja jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta, apalagi kalau diajarin sampai bisa ya. Ini kantornya di mana, Pak? Kita titik terang kreatif di belakang di Sumarekon, di belakang BPK Penabur Sumarekon ya, Blok B2 nomor 26 Bekasi Utara. Bapak Oh, lokasi mana, Pak? Sumarekon Bekasi ya, Pak ya? Iya, Oh. Oh, berarti kalau kita pengen kopdar langsung merapat ke kantor bisa dong ya? datang aja Pak, banyak kok yang datang ke kantor. Ya, karena yang tadi saya bilang ya, saya masuk di pertengahan dan agak Ya. kurang kurang jelas. Bapak punya bisnis, Pak? Saya kebetulan sekarang masih kerja ya, marketing mobil, Pak. Mobil mobil bekas, mobil baru ya. Mobil baru ya. Oh ya, ini bisa juga keangkat Pak ya. Keangkat dengan model yang seperti ini kalau untuk mobil baru ya. Iya. Nah, Oke, sebenarnya ya itu dari pemasaran mobil itu mungkin kan bisa melebar kemana-mana gitu Pak. ya, Mungkin aksesorisnya, mungkin spare part-nya, mungkin ya, dan lain sebagainya gitu ya. bisa. Kalau kalau punya vendor sendiri itu lebih bagus Pak ya. Lebih bagus. Jadi Oh, ada kita di 3 hari, kan kita nih 3 kali pertemuan untuk Zoom ya, 10 kali untuk job desk yang kita kasih lewat video, lalu setelah itu sekali evaluasi berikutnya konsultasi dan mengikuti kelas-kelas kita yang lain, yang kelas subuh, kelas siang, kelas itu kita bebas gitu ya. Dan ini teman-teman ya, apa namanya? eh Disarankan ya, kalau saudaranya punya bisnis, mertuanya punya bisnis, bapaknya punya bisnis, itu dimasukin semua ya ke dalamnya, itu akan terbantu ya. Di sini ada beberapa peternak page lama ya, soal salah satunya Pak Agung Riau. Pak Agung, Pak Agung Riau hadir mana nih? Halo Pak, Hadir ya? hadir Pak. Hadir. Kira-kira gimana? Enak banget nggak peternak page sekarang yang bed 3? Pak enak banget Pak, udah tinggal tahu bersih Pak. Iya, dia Pak selama Agung, Pak Agung boleh cerita dari awal bagaimana Pak, biar kita monggo. lebih Monggo Pak Agung, tertarik. jerih jerih payahnya. Awalnya saya ini ikut yang online Pak, bed yang pertama, dan itu 10 bulan ya Pak, 10 bulan. Cuman karena saya rasa kelamaan kali kan, saya langsung offline Pak, datang ke sana pelatihan hampir sebulan ya Pak, 3 minggu ya Pak. Iya, Ya lebih mendalam lah di karena kita bisa langsung ngobrol, langsung yang mana yang kerasa nggak tahu langsung kita tanya sama Pak Putra dan tim kan. Saya nginep di sana 3 minggu. Eh, dan alhamdulillah kemarin eh, udah mulai ada lead. Kemarin saya dapat lead dari Akika 2 jutaan, kemudian bibit itu bibit lengkeng juga Pak, itu dapat juga. Ya Itu. alhamdulillah itulah Pak mungkin gambarannya. Yang jelas Pak Agung kalau punya produk sendiri Pak. saya nggak ada produk Pak, itu dari vendor-vendor dan tetangga-tetangga saya juga Pak, ada juga teman-teman saya gitu. Oh, maaf Pak Agung, yang dipelajari apa aja? Kalau saya dari awal Pak, dari
dari mulai buat riset keyword, kemudian ngisi konten, kemudian eh, eh, bagaimana eh, eh, maksudnya eh, mulai dari satu-satu sih Pak kalau saya dari awal itu semuanya. Makanya saya bilang sekarang lebih enak banget itu karena ya semuanya udah dikerjain sama ini Pak Putra dan tim. Tinggal nunggu Pak hasilnya Agung, ya ini Pak. ada yang tanya share Tinggal link webnya, website antum apa? Ini kalau misalkan ada yang minta share share itu nanti bisa ngebuka semua nih Pak Agung, dapat traffic antum. Bisa menguatkan website apa nama webnya? Langsung aja di ini. sebenarnya kalau websitenya saya malu kan ya, karena bukan umum ya Pak ya kan, tapi bisa dapat lead juga gitu ya. Ya udah nggak Rumah apa-apa Duluan nih Mas Agung. dikasih lihat aja ru- apa sih nama webnya antum waktu itu. Oh iya, yang nama rumah domainnya, nggak ini ya, yang rumah sehat ya. iya rumah Iya, sehat Al-Fatih. awalnya 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 itu mau buat terapis doang ya. Iya terapis punya Iya. teman Pak itu kan. Ya udah ini saya Akhirnya kasih linknya. Rumah sehat ini ya .biz.id ya. rumah sehat Al-Fatih. Rumah sehat Al-Fatih. Iya Pak. Ya udah antum sendiri yang ngetik lah. Pak Agung, Taruh Pak di chat Agung aja Pak Riaunya di Agung. mana? Ya, Pak Pak. Agung Riaunya di mana? Saya orang Riau. Di Masya mana Allah. Ibu Riaunya Bu? Rokan Hulu. Rokan Hulu. Saya itu 12 tahun saya di Rokan Hulu, Bu. Sekarang Sekarang Bapak saya kan sekarang di Pangkalan Kerinci. Dulu saya kerja di sana, Bu, 12 tahun. berarti bisa kopdar lah kita ya. Pak 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 Agung dulu kerjanya di mana? Saya dulu kerjanya di Bank BRI, Bu. Sudah enggak lagi. Sudah nggak lagi kerja di Bank BRI katanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Ya banyak ya. Kalau nggak salah ada beberapa juga ini pengguna-pengguna produk kita juga banyak di sini. Ada Pak Rangga. Pak Rangga pernah dapat lead nggak sih Pak Rangga? Pak Rangga setiap Zoom ikut, setiap produk beli itu pernah dapat lead nggak sih Pak? Alhamdulillah pernah Pak, Pernah ya, di umroh Pak Putra. di umroh ya. Iya, karena saya Oke, fokusnya di umroh, properti sama di pemakaman muslim. ya. Acara tanggal 6 ikut nggak Pak Rangga? Semoga Allah mudahkan ya Pak, mudah-mudahan. IIBF I- tuh kayaknya keren banget tuh Pak Ya itunya. ikutlah, ikut IBF lah ya. Mantap Pak. Sukses Oke, Pak. Nih pokoknya iya. kalau buat yang belum pernah ngikut, saran saya ngikut karena Pak Putra nggak pelit ilmu. Tiap hari pasti ada insight-insight baru gitu. Asal Besok, rajin, asal rajin aja mau mantengin YouTube-nya, mau mantengin iya, Zoom-nya. Nggak pelit kok, nggak pelit dan harganya trainingnya masih apa ya masih terjangkau ya dan kalau insya Allah closing dari itu insya Allah cepet kok jangan kalau orang hitung-hitungan apa apalagi ini programnya terjangkau ya pada dapat website juga ya ini iya dapat programnya website gampang banget nggak usah di diisi ngapa-ngapain tahu loh. produk ditawarin udah diisiin tinggal optimasi ya Pak enak Iya, banget ini. iya. Oke ya, oke. Mohon Teman-teman, maaf Pak, satu lagi Pak makasih Bang Putra. Anda. Ya, monggo Pak. Pak Toha. Untuk member ini, kalau boleh tahu Pak, investasinya berapa ya? Pak Abu Rasa mau jelasin atau saya yang jelasin? Em, Monggo Pak, kalau Eh, Bapak Oke. mau ini atau mau saya share screen boleh, monggo Pak. Pak Abu Rasa ada slide-nya. Sebentar saya share ya Pak. Nah, Ada monggo ini Pak, silakan. Nah, ini nih ya. monggo Pak jelaskan kalau memang dengan Bapak Oke atau ya, saya. ini kita acaranya tanggal 27 Januari ya 2024. Programnya JBSP jadi bos sebelum pensiun. Benefitnya mendapat satu website domain ya .biz.id WSP selama 3 tahun ya lagi ya teman-teman ya. Lalu dicarikan dan diisikan 50 vendor, lalu sudah diisikan 100 sampai 500 konten untuk masing-masing vendor. Sudah dirisetkan keywordnya, dimentorin selama 3 tahun selama masih ini ya. Harga normalnya 2.500.000. Harga nggak normalnya 1.500.000 ya. Tapi kalau teman-teman ini
sampai kapan? Oh, malam ini 1.500.000 ya. Malam ini teman-teman mau DP boleh, yang mau nyicil juga boleh ya. Asal teman-teman mendaftar malam hari ini gitu ya. Untuk menjaga apa namanya posisinya. Kira-kira gitu Pak ya. Sedikit saya kenalkan Pak Abu Rasa ini ya. Boleh saya kenalkan Pak Abu Rasa? Antum? Monggo Pak. Monggo ya. Pak Abu Rasa ini adalah salah satu peserta peternak page ya, peserta peternak page yang mengambil peluang karena dia lihat ini manfaatnya besar banget, besar banget, dan dia mengerti Facebook Ad, ya, dia ingin ikut menjualkan ini, lalu kita bikin konsepnya. Jadi teman-teman peternak page nanti kalau mau bikin kolam data seperti ini, ngundang teman-temannya, nanti kita isikan, saya yang nyampein itu juga bisa gitu kan. Seperti itu kira-kira ya. Pak Abu Rasa ini alumni manajer project di PP. Iya Pak ya? Betul itu ya? Ya Pak. Oke ya. Oke, mungkin demikian. Oke, sudah Pak kira-kira ya. Jadi harganya 1.500.000. Teman-teman yang mau ikutan silakan malam hari ini. Coba di Japri nomornya ini. Nomornya bisa dikasih ini nggak Pak? Ditulis di obrolan nggak Pak? Iya Pak, bentar Pak. Ya, monggo ya, ditulis di obrolan ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Untuk sementara cukup, Pak. Oke ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira siapa saja yang ingin bergabung, yang ingin join kelas ini ya. Ini kemarin yang sudah ikut ternak page ya, satu atau dua dia ikut lagi ya, ikut lagi katanya nih enak. Yang pertama saya capek katanya ya. Izin Oke Pak, ya Pak. yang list harga tadi boleh di-share Hmm. ke WA atau kemana gitu Pak? Oh ya, Nanti nanti biar di share, ini. nanti Grup ya Pak sama ya? sama rekaman video ini juga nanti di share ya. Oke. Terus satu lagi Pak, Ya, seandainya gini, ini kan kelas nanti online ya Pak ya? ya. Kelas nanti maksudnya akan ada ketika kita ikut program ini nanti kelasnya adalah kelas offline online gitu Online, ya. ya. Anggap deh karena posisi saya masih di Jabodetabek, seandainya nanti suatu saat saya seandainya pas jalan ke Bekasi terus saya mampir gitu, terus saya nanya-nanya gitu Pak, Ya, monggo maksudnya Pak. di luar kelas nggak ada masalah ya Pak ya? Ada masalah. Sering kok, banyak kok yang datang Pak ya. Oh gitu ya. Ya. Oke. Siap. Oke Pak. Clear Pak. Terima Oke kasih ya, banyak Pak. kira-kira siapa yang mau ya? Jika mau katakan mau ya. Insya Allah saya join Pak. Ya, monggo ketik mau di kolom chat ya. Yang tanggal 27 itu acaranya apa, Pak? Acaranya kita dari mindset dulu. Jadi kita mengajak teman-teman untuk memahami konsep bisnis secara detail sehingga ketika menjalani paham banget gitu kan. Ya paham banget. Jadi menjalaninya dengan apa namanya, dengan ikhlas ya. Kita tentukan goal kita apa, lalu kita tentukan kendaraannya untuk mencapai goalnya seperti apa, nanti roadmapnya untuk mencapai goal itu seperti apa, lalu tool-tool apa aja yang digunakan, lalu di situ akan kita bantu teman-teman untuk mencapai goal teman-teman ya, dengan bimbingan kami ya. Jadi Pak Wahyudi mau, Pak Reda Hasan mau, Pak Imam mau ya, Pak Kosasi mau, Pak Hadi Suswono mau, Pak Muhammad Soeb mau, Pak Toha mau, tapi mau nyicil boleh ya. Yang mau nyicil itu boleh ya. Kalau memang udah bener-bener nggak punya budget, nggak punya ini, silakan nyicil juga boleh ya. Tapi nanti bayarnya ketika sudah ini ya. Nah, sekarang di DP-in juga boleh gitu ya. Nah, ini silakan linknya Bu Yulifa mau ya. Orang Riau ya. Oke, silakan ya. Atau teman-teman yang misalkan ya Pak. Ya, silakan diklik link ini, silakan diklik link ini. Nanti Pak Abu Rasa juga akan share ke grup masing-masing ya, teman-teman akan share ke grup masing-masing. Nomor ini, nomor apa namanya?
nomor handphonenya, nomor handphonenya, sama rekaman video malam hari ini ya. Oke, Bu Erlina juga gabung ya, silakan Pak teman-teman semua ya. Yuk kita bareng-bareng 2024 mumpung lagi awal harapan saya teman-teman semua ya di bulan pertama sudah mendapatkan lead. Ya, harusnya di bulan pertama sudah rata kita mendapatkan lead ya. Terus juga kita ada program ya untuk batch 1 sama batch 2 hari Minggu besok itu ketemu vendor. Jadi kita fasilitasi ketemu vendor di Zoom ya. Di Zoom ketemu vendor, jadi mereka ngobrol sama vendor seperti apa baiknya dan seterusnya ya. Keuntungannya teman-teman ya, saya ingatkan lagi, itu bukan hanya kita mendapatkan cuan, tapi kita bisa kenal sama pemilik pabrik, kita bisa kenal sama pengusaha-pengusaha, business owner gitu kan. Itu hal yang langka, yang sulit untuk didapat jika kita tidak bergabung di komunitas di program ini, ya. Terus juga kita akan mendapatkan teman seilmu ya, seperguruan yang sama-sama belajar. Mungkin siapa tahu bisa saling membantu ya, kayak Pak Agung Riau dia bawa oleh-oleh ya, dia bawa oleh-oleh di Riau, saya kasih tugas dia harus mengoptimasi semua jasa yang ada di Kota Riau. Semua jasa yang ada di Kota Riau sudah dijalanin belum Pak Agung ya? Di daerah Pekanbaru, di daerah apa saya suruh optimasi, toh kita tinggal optimasi saja, nanti vendornya bisa nyusul dicari, itu saya sudah kasih tugas Pak Agung untuk itu. Nah mungkin nanti sama Bu Yul kita juga bisa kerjasama untuk megang beberapa daerah di daerah Riau itu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, Pak Abu Rasa, jam berapa kita mau sudahi? Izin Pak, satu lagi Pak. Oh, sebentar lagi. Oke ya. Iya. Oke, kalau Izin, gitu Pak. teman-teman sebelum saya tutup yang ingin saya sampaikan adalah saat ini ya ketika kita tidak punya alternatif ya, nggak punya cadangan ya, terutama cadangan kail, kita bekerja sih oke, nggak ada salahnya bekerja, dan jangan pernah mengundurkan diri dari pekerjaan teman-teman ketika bisnis teman-teman belum naik, belum menghasilkan berkali-kali lipat, puluhan kali lipat dari gajinya teman-teman. Tetap selagi bisa dijalanin nyambi ya nyambilah gitu ya. Karena ini alternatif ini harus kita punya. Kemarin waktu pandemi itu kasihan juga beberapa teman-teman banyak yang nyungsep. Alhamdulillah kami tidak, karena kami bermain di digital gitu ya. Bahkan saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sama teman-teman China, teman-teman Cina ya. Ketika pandemi, ketika pandemi mereka mengundang saya Zoom, Pak, tolong tolong ajarkan kami untuk mengoptimasi dan apa yang harus kami lakukan. Itu loh, pas pandemi di awal dia ngumpulin saya, ngajak saya ini dan dikumpulin teman-temannya, ya, dikumpulin teman-temannya dan saya bilang mainin banyak produk. Terus mereka bilang begini, Pak, kompetitor kami saat ini lagi tidur. Kami harus berlari. Benar, mereka akhirnya tak kasih job desk, mereka kerjakan sesuatu. Pas kalau nggak salah habis Lebaran apa namanya PPKM ya atau apa sih PSBB ya, itu pas dibuka mereka ngacir bisnisnya mereka. Kompetitornya baru bangun tidur. Ya, jadi mereka sudah persiapkan. Jadi kita harus punya alternatif ya. Kita punya alternatif yang harus sudah kita bangun dari sekarang. Dan alternatif ini walaupun kita mengerjakannya cuma 30 sampai 1 jam ya, jangan diisengin, jangan dianggap ini, dikonsistenin aja. Kalau memang ini sudah menghasilkan, kalau kita memang nggak punya waktu 30 menit ya, diminta bantuan ya siapa kek ya. Kalau saya waktu itu ya saya suruh teman saya untuk udah kerjasama aja sama siapa, kan ini punya kamu, nanti dia yang melakukan tugas-tugas itu, nanti tinggal bagi hasil. Dan itu semakin membesar ya ternak PC-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus punya persiapan, punya alternatif. Jangan banyak mikir ya. Buat jalan-jalan aja ngeluarin jutaan, kita nggak mikir ya. Buat sekali duduk di Bandar Jakarta makan seafood itu jutaan keluar, kita nggak mikir. Ini untuk jangka panjang kita mikir.
ya, ini mungkin ada yang salah kalau menurut saya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Bu Erviana mau, Bu Santi juga mau ya, kira-kira seperti itu. Seperti itu Pak Abu Rasa, teman-teman semua, mohon maaf jika dari perkataan saya banyak kesalahan yang saya sampaikan menyinggung hati teman-teman, ya mohon dibukakan pintu maafnya, karena ini semata-mata hanya untuk berbagi, untuk sharing, untuk berbagi manfaat kepada teman-teman. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra atas penerangan dan penjelasannya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Akhir kata, terima kasih dari kami yang sebesar-besarnya. Lalu juga mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan penyampaian kata dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang mau daftar langsung ke link ini ya, teman-teman ya. Amin, terima kasih semua. Oke, saya pamit mundur.